Ya, tahun 2019 diwarnai sejumlah peristiwa besar dalam aspek hukum dan juga demokrasi di Indonesia, dari mulai kegaduhan proses pemilihan presiden hingga penetapan tersangka penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan. Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat. Dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang hukum dan hak asasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Leningsi. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri keempat. Kemudian ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Sri Ayuningsi sebagai pemateri pertama. Ada Resti Novila sebagai pemateri kedua dan Cindy Maulani sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum. Kelsen mengemukakan bahwa hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Di dalam literatur, penemuan hukum merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk implementasi peraturan hukum umum pada suatu peristiwa yang bersifat umum dengan mengikat akan peristiwa konkret tertentu. Adapun beberapa pengertian hukum menurut para ahli, di antaranya menurut Plato, hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat. Adapun Aristoteles menegaskan bahwa hukum juga mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Austin, hukum adalah alat pembimbing yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Menurut Cicero, hukum sebagai hasil pemikiran atau akal yang tinggi bertugas mengatur tentang hal yang baik dan buruk. Adapun menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat dengan kehendak orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain. Menurut M.H. Tirta Amicata, hukum merupakan suatu aturan yang wajib ditaati dalam pergaulan hidup. Akan adanya ancaman atau sanksi apabila kita melanggarnya. Seseorang dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dengan adanya hukum. Untuk yang kedua yaitu sifat-sifat hukum. Yang pertama, hukum bersifat mengatur. Mengapa demikian? Karena hukum itu sendiri bisa berupa larangan ataupun perintah, di mana yang fungsinya itu mengatur berbagai sikap manusia dalam berkehidupan masyarakat. Penerapan hukum yang baik tentunya akan menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup bersama. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sifat hukum yang kedua yaitu hukum bersifat memaksa. Adanya sanksi bagi pelanggar aturan-aturan dalam pergaulan hidup membuktikan bahwa hukum itu bersifat memaksa. Hukum memiliki kewenangan dan kekuatan dalam memaksa setiap orang untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Sifat hukum yang ketiga yaitu hukum bersifat melindungi. Mengapa demikian? Karena jika hukum terlaksana dengan baik, akan tercipta ketertiban dan keamanan, di mana kedua nilai tersebut berpasangan dan selalu harus diserasikan supaya bisa melindungi masyarakat. Yang ketiga adalah tujuan hukum. Surjono Sukanto mengemukakan bahwa kaidah atau norma hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam hidup bersama. Kedamaian tersebut dapat tercapai jika adanya keharmonisan antara ketertiban dan kedamaian. Tujuan hukum sebenarnya bersifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan di segala aspek kehidupan.
Ketertiban dan kedamaian akan termanifestasikan dengan baik apabila masyarakat merasa aman dan nyaman dalam berkehidupan. Penerapan asas kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, sedangkan untuk mewujudkan keamanan diperlukan asas persamaan hukum. Tujuan hukum pada dasarnya merupakan sebuah alat untuk memanusiakan manusia. Menurut teori etis, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, sedangkan menurut teori utilitas, hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Hukum bertujuan memberikan keadilan untuk terciptanya kehidupan yang tertib. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, mengatur tata laku kehidupan manusia, sebagai pedoman dalam bertingkah laku, menjamin ketertiban dan keamanan, sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial, dan sebagai sarana penggerak pembangunan. Pembahasan selanjutnya yaitu teori-teori dalam hukum. Manusia adalah makhluk sosial atau jon politikon. Pada dasarnya manusia dilahirkan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia yang lain. Hal tersebut merupakan sebuah analisis bahwa manusia selalu membutuhkan manusia lainnya dalam mengurangi kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus berkembang dengan dinamis. Hal itu menimbulkan permasalahan juga akan terus-menerus berkembang. Permasalahan dalam kehidupan akan terus berkembang semakin sulit dan rumit. Dalam kondisi seperti itu diperlukan sebuah konsep dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian lahirlah hukum. Interaksi antar manusia akan mampu diatur oleh hukum. Teori-teori hukum merupakan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Teori hukum berintikan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan konsep fatwa dalam aturan hukum dan putusan hukum. Tujuan teori hukum yaitu untuk menciptakan sebuah kepastian dalam sebuah kesatuan, memperjelas nilai dan filosofis. Teori hukum berkembang dari sejak zaman Yunani dan Romawi. Para pemikir pada saat itu dalam berbagai pemikiran tentang hukum, sampai kepada dasar filosofinya. Teori hukum pada zaman dahulu berlandaskan teori filsafat dan politik, sedangkan teori hukum modern dianalisis dari sistem pemikiran para ahli hukum. Perbedaannya berada pada metode dan penekanannya. Ada 4 teori hukum yang menjadi dasar pengembangan hukum. Keempat teori tersebut sebagai berikut. A. Teori Yunani dan Romawi atau klasik. Sebelum abad ke-6, hukum sebagai sebuah kekuatan atau power yang berisi strategi untuk dapat bertahan hidup. Berikut beberapa teori hukum Yunani dan Romawi. Pertama, teori Socrates. Kedua, teori Plato. Ketiga, teori Aristoteles. Dan yang keempat, teori Epicurus. B. Teori hukum alam. Teori ini ada 2 jenis hukum yang akan berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. C. Positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum adalah perintah yang harus dilakukan. Seorang pengikut positivisme diajukan berbagai arti dari positivisme sebagai berikut. Hukum adalah perintah analisis terhadap konsep hukum. Keputusan dapat diedukasikan secara logis. Penghukuman atau judgement secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan. Hukum sebagaimana diundangkan ditetapkan positum harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan yang diinginkan. D. Teori hukum murni. Teori hukum ini hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan, dan sebagainya. 5. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibedakan menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan, seperti hukum pidana. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan, seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. 6. Macam-macam pembagian hukum. Di Indonesia terdapat 8 macam pembagian hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Menurut sumbernya. 1. Undang-undang dalam arti luas, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. 2. Kebiasaan atau hukum adat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. 3. Traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih dalam bentuk tertentu. 4. Jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah ingkrah dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. 5. Doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangan terhadap hukum tertentu. Sekian, terima kasih.
Pembahasan macam-macam hukum yang selanjutnya yaitu menurut bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis merupakan seluruh peraturan perundang-undangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang lahir, tumbuh dan dipelihara dalam masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal, namun ditaati oleh anggota masyarakat seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Selanjutnya, menurut tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Kemudian, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan yang lainnya dalam dunia internasional. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Kemudian hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara, seperti hukum adat suku Bali. Selanjutnya, menurut waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Selanjutnya, ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Untuk selanjutnya, menurut cara mempedahannya, yang pertama, hukum material, yaitu peraturan yang berwujud perintah dan larangan seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Menurut sifatnya, hukum yang memaksa yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh setiap manusia. Contohnya hukum pidana, hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli. Menurut wujudnya, yang pertama hukum objektif, yang kedua hukum subjektif, kemudian menurut isinya hukum privat atau hukum sipil, dan hukum publik atau hukum negara. Pembahasan selanjutnya yaitu aliran-aliran hukum. Ada beberapa aliran hukum dalam praktik peradilan. Yang pertama, aliran legisme. Aliran legisme menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Kedua, aliran Freirechtler. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan berbagai hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Ketiga, aliran Rechtsfinding. Aliran ini menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. Selanjutnya, konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Adapun macam-macam hak asasi manusia ini dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, bidang secara pribadi, artinya setiap individu memiliki hak yang sama. Kedua, di bidang politik, artinya setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Yang ketiga, di bidang hukum atau peradilan, artinya setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang keempat, di bidang ekonomi, artinya semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Selanjutnya, di bidang sosial budaya, setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan problematika yang urgensial dan universal. Perjuangan mengenai penegakan hak asasi manusia sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Perkembangannya ini diantaranya ada Magna Carta tahun 1215. Pada abad ke-12, Inggris John Locke yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian terjadilah pemberontakan dari para bangsawan. Solusi dalam konflik tersebut dikenal dengan Magna Carta yang berisi menghilangkan kekuasaan absolutisme raja. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada Petition of Right pada tahun 1628. Petition of Right merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat. Selanjutnya, Bill of Rights pada tahun 1689.
Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Bill of Rights berisi tentang kebebasan berbicara dan berpendapat bagi anggota parlemen. Anggota parlemen sebagai pemegang perizinan terkait pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara. Kebebasan memeluk agama bagi semua warga dan keputusan raja dapat diubah oleh parlemen. Selanjutnya ada Declaration of Independence pada tahun 1776. Declaration of Independence berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis berhasil meletakkan hak-hak asasi manusia dalam Declaration des Droits Hommes et Cartes, semboyan revolusi Prancis yang terkenal yaitu kemerdekaan, kesamarataan, dan kerukunan atau persaudaraan. Kemudian ada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Berbagai negara yang bergabung dalam PBB di Paris, Prancis merumuskan tentang konsep HAM. Pada pasal deklarasi ini, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Sejarah HAM di Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan selama berabad-abad. Pada zaman penjajahan terjadi berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklarifikasikan menjadi 3 strata sosial. Ketiga strata sosial yang ada pada zaman penjajahan Belanda yaitu masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timur Asing Cina, India, Arab sebagai kelas kedua, masyarakat pribumi sebagai kelas ketiga. Stratifikasi yang berujung pada tindakan diskriminatif kepada manusia inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Kondisi tersebut mendorong bangsa Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang manusia. Upaya memperjuangkan HAM dapat dilihat dari momentum-momentum yang terjadi seperti Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, UUD RIS, dan UUD 1950 secara tertulis mencantum konsep HAM. Yang persoalan HAM dimasukkan dalam GBHN tahun 1998. Ketetapan MPR ini dijabarkan dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan HAM di Indonesia. Prinsip dan basic compact pengembangan HAM di Indonesia. Konsep mengenai hak asasi manusia di Indonesia yaitu pertama, proklamasi. Proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau disebut HAM. Kedua, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Pada alena pertama, pembukaan UUD 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Notonegoro, manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Kemudian yang terakhir ada Pancasila. Konsep HAM dan dalam Pancasila berpijak pada sila kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kesimpulan dari materi hukum dan hak asasi manusia adalah hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku pada individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Adapun sifat dari hukum itu sendiri yaitu mengatur, memaksa, dan melindungi masyarakat dalam kehidupan bangsa dan negara. HAM atau hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.